Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Onil atas kesempatannya dalam acara wawancara hari ini. Mungkin bisa saya perkenalkan kalau Pak Onil ini selaku pengawas KK Madrasah Sanawiyah Sidoarjo untuk yang KKM 5. Ini menindaklanjuti dari yang kemarin wawancara yang pertama tentang eksplorasi penyebab masalah, Kak. Sekarang wawancara kali ini tentang alternatif penentu solusinya. Untuk yang pertama, Pak, tentang masalah rendahnya motivasi siswa dalam pembelajaran di sekolah kami. Barangkali menurut pengamatan atau tanggapan jenengan, kira-kira untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran IPA, kira-kira model pembelajaran apakah yang cocok diterapkan? Ya, terima kasih. Kalau kita menilik dari perkembangan peserta didik, lihat dari perkembangan teknologi dan IT, kayaknya menurut saya siswa sekarang motivasinya agak rendah itu karena adanya kurang tantangan. Jadi selama ini siswa kita itu di dalam pembelajaran masih seringkali dicekoi dengan teori, tapi jarang sekali kita hadapkan dengan permasalahan dunia nyata. Jadi khususnya di dalam pembelajaran MIPA, itu tantangannya kan mengajak peserta didik untuk berpikir kritis, sehingga diharapkan untuk bisa berpikir kritis maka siswa itu harus sering-sering diajak di dalam pemecahan masalah real dalam kehidupan nyata sehari-hari, meskipun konteksnya adalah permasalahan yang sederhana, sehingga ya, mungkin guru-guru bisa menggunakan pendekatan pembelajarannya menggunakan metode berdasarkan basic problem, jadi PBL ya, problem based learning. Jadi berdasarkan masalah-masalah nyata dalam kehidupan kita sehari-hari yang ada di sekitar siswa atau di sekitar madrasah, misalkan terkait masalah pencemaran lingkungan oleh sampah atau limbah rumah tangga. Ini kan itu kan perlu, itu kan masalah buat kita. Bagaimana kita bisa memecahkan itu yang ada kaitannya dengan pelajaran. Demikian juga supaya lebih terarah dan lebih ada hasilnya, maka juga perlu dituangkan dalam bentuk proyek dalam pembelajaran itu. Jadi misalkan terkait dengan limbah sampah tadi, bagaimana sampah tadi itu bisa diolah menjadi barang yang punya nilai. Jadi tidak menjadi limbah, tapi kita bisa mengolah limbah itu menjadi barang yang punya nilai, punya harga. Jadi nggak terbuang percuma. Nah, tentunya nanti kita guru-guru dalam memecahkannya nanti ya pakailah yang sederhana aja, nggak perlu yang menggunakan teori yang muluk-muluk, yang sekiranya sudah itu bisa melakukan. Jadi nanti anak-anak itu ada proyeknya ya Pak, ada produk yang dihasilkan mungkin ya, dari limbah sampah itu ya Pak. Misalkan contoh banyaknya orang yang jual gorengan itu kan ada limbah minyaknya. Nah, itu kan bisa, itu kalau dibuang kan bisa menjadi pencemaran buat lingkungan. Nah, itu kan bisa kita olah menjadi, contoh kita olah jadi produk sabun mandi atau sabun cuci. Itu kan nggak seberapa ribet teorinya, dan itu bisa dipakai diterapkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari, ataupun nanti juga bisa ditularkan ke keluarga siswa. Berarti kalau menghasilkan proyek itu model pembelajarannya seperti PJBL ya Pak? Iya. Jadi proyeknya berdasarkan berangkat dari problem sekitar, yang sekiranya problemnya nggak seberapa rumit ya, yang problemnya sederhana yang bisa diselesaikan oleh siswa.
nggak perlu ilmu yang tinggi-tinggi. Iya. Karena kan Iya, apalagi masih SMP. nah, kan tuntutannya kan supaya siswa itu bisa berpikir kritis gitu aja, berpikir kritis dan kreatif bagaimana bisa menghasilkan sesuatu yang punya nilai. Iya. Kalau selain PBL sama PJBL tadi Pak, barangkali ada model pembelajaran lain yang sekiranya bisa memotivasi siswa untuk belajar gitu Pak? Nah, ya tergantung pada topiknya sih. Jadi kalau kita menerapkan metode atau pendekatan pembelajaran kan kita lihat dulu topiknya apa. Ya. Jadi kalau topiknya itu yang membutuhkan masalah ya harus PBL. Tapi kalau nanti topiknya itu yang harus melibatkan saling diskusi bareng atau saling rembukan ya pendekatannya kolaborasi. Kalau misalnya materinya di kelas 8 itu kan ada materi usaha dan pesan sederhana. Kalau misalnya itu diterapkan model kayak discovery learning gitu bisa Pak? Ya bisa aja sih. Jadi tergantung pada sudut pandangnya, pendekatannya apa. Yang terpenting dalam penerapannya itu tidak membuat siswa sulit untuk melaksanakan, gurunya juga tidak sulit. Prinsip di dalam kita menerapkan metode kan seperti itu. Ya. Jangan sampai kita menerapkan metode justru tujuan pembelajarannya nggak tercapai. Berarti intinya gini Pak, kayak PBL, PJBL sama Discovery itu kan keuntungannya mungkin mengarahkan anak-anak ke dalam masalah sehari-hari, betul? Oh iya, problem based ya, dalam kehidupan nyata. Kalau kelemahannya apa Pak, model-model pembelajaran kayak PBL, PJBL atau Discovery kalau diterapkan dalam pembelajaran barangkali mungkin? Ya kelemahannya kalau kita ketemu masalah yang agak rumit. Iya. Karena dibutuhkan berpikir kritis dan kreativitasnya itu. Nek masalahnya rumit kan siswa belum bisa mengurai masalahnya. Gurunya harus lebih banyak terlibat. Nah tujuan kita kan lebih menekankan siswanya yang pembelajaran berbasis siswanya yang lebih fokus ke siswa. Makanya basic problemnya itu jangan diambil yang rumit-rumit gitu. Yang siswa itu sudah familiar terhadap masalah itu, yang sudah terbiasa dihadapi oleh siswa. Jadi kalau misalkan problem mengolah limbah popok bayi menjadi bahan bakar alternatif, itu kan butuh ilmu yang agak tinggi. Iya kan, makanya SMP gurunya kan yang kerja. Itu kan agak rumit. Makanya mungkin kita lebih menggunakan yang lebih sederhana. Misalkan tadi terkait dengan tekanan, itu kan enggak seberapa rumit. Ya kan basicnya anak-anak kan kita bisa mengajak anak-anak ke pematang sawah. Coba anak-anak suruh jalan, nanti kan tinggal mengamati kan permasalahan. Kenapa kalau anak yang gemuk ya dengan ukuran kaki yang sama kok bekas jejak kakinya lebih dalam daripada yang kurus kan gitu. Itu kan masalah. Nanti anak-anak tinggal mengeksplorasi aja, berpikir ini lemu kaitannya dengan apa gitu. Nah kan gitu. Oh iya. Berarti nanti kalau misalnya pakai model PJBL itu kelemahannya mungkin hampir sama dengan yang PBL ya Pak? Kalau PJBL kan kudu ono produknya. Nek PBL kan nggak harus ada produk. Kalau PBL kan lebih menekankan pada berpikir kritis dan kreatifnya. Kalau PJBL harus ono produknya. Nah itu mungkin kesulitannya nanti buatnya itu Pak. Nek PJBL kayak tadi itu mengolah limbah menjadi barang jadi itu PJBL. Oke, terima kasih Pak. Untuk masalah yang kedua tentang rendahnya pemanfaatan IT dalam pembelajaran. Untuk pengalaman saya itu kan memang kalau dalam pembelajaran kan jarang Pak menggunakan media yang berbasis IT. Paling gampang kayak demonstrasi alat peraga gitu aja yang paling mudah. Itu pun juga tidak selalu dilakukan. Menurut Bapak gimana? Media pembelajaran apa saja Pak yang bisa dilakukan guru yang berbasis IT mungkin barangkali?
ini tergantung pada topiknya dulu ya. Jadi kita menggunakan media kan tergantung topik materinya. Jadi tidak semua materi itu harus kita terangkan, kita jelaskan dengan menggunakan media IT. Yang kedua juga tergantung pada sosiokultural masyarakatnya. Jadi kalau jenengan ngajar di daerah pedesaan dan main model IT ya gak nyambung. Sehingga nanti medianya media alam sekitar. Itu lebih mudah gitu. Tapi kalau misalkan di kota kan alam sekitar kan sulit, maka medianya ya IT itu. Ya gurunya harus sering-sering tanya pada Mbak Google, tanya di Mbak YouTube. Kan banyak contoh-contoh, sehingga nanti guru itu tinggal melakukan modifikasi untuk menyesuaikan dengan kultur siswa yang dihadapi. Kalau misalnya di sekolah kita kan basicnya mungkin di kota, jadi mungkin kayak pembelajaran kayak TikTok itu model medianya diupload di situ, dicapcut itu Pak ya. Bisa. Tapi kalau kelemahannya model seperti itu Pak, ketika diterapkan dalam pembelajaran, kelemahan dan kelebihannya mungkin? Nah, kelebihannya lebih cepat ya, lebih cepat. Kelemahannya nanti siswa lebih kurang fokus dengan pelajaran, fokusnya dengan TikTok gitu. Lebih suka ke videonya. Kelemahannya gimana? Makanya kita nanti kan harus pinter-pinter di dalam menerapkan itu. Kan tidak selamanya harus kita ya kan sesekali waktu aja sebagai seminar. Sekali waktu juga pembelajarannya medianya pakai dunia luar. Terus katanya tadi Bapak kenapa kelebihannya kok cepat-cepat kenapa nih Pak? Apanya? Yang kelebihan menggunakan media based IT dalam pelajaran itu kan tadi katanya jadi cepat. Ya kan cepat mencari misalkan cari di bagusnya, tinggal nyoskan gitu aja. Anak-anak juga mungkin suka mungkin ya Pak ya. Tapi kalau kelemahannya ya tadi terlalu lama itu kan nggak fokus malah. Nggak fokus ke materinya, lebih cenderung lihat lah pokoknya, hanya melihat saja mungkin. Makanya kita harus pandai-pandai di dalam memilih dan memilihnya. Sampun Pak, ada tambahan lagi? Ampun. Terima kasih Pak Onil atas waktunya dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.